Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralitas masyarakat Indonesia dan berbagai jenisnya. Pluralitas berasal dari kata plural dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya dan istiadat. Kondisi geografis dan sosial Indonesia juga mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita dapat menemukan berbagai pekerjaan masyarakat Indonesia di berbagai tempat. Selain istilah pluralitas, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keanekaragaman, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Nah, sekarang saya akan membahas keanekaragaman yang ada di Indonesia. 1. Perbedaan agama. Terdapat beberapa agama dan banyak aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. A. Agama Islam. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7, dibawa oleh pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Umat Islam memiliki beberapa hari raya besar yang dirayakan setiap tahunnya. Contohnya Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Tahun Baru Hijriah, dan Hari Kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari Jumat juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. B. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad ke-15. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia. Contoh, 1. Wilayah Barat Papua, 2. Sumatera Utara, 3. Sulawesi Utara, 4. Jawa. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen Fransiskus Xaverius mengunjungi Maluku dan membaptis ribuan penduduk setempat. Selain itu, umat Kristen memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati. 1. Hari Raya Paskah. 2. Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. D. Agama Hindu. Masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan sekitar awal abad ke-4, ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai dan Kerajaan Tarumanagara yang bercorak Hindu. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu. 1. Hari Raya Galungan. 2. Hari Raya Nyepi. 3. Hari Saraswati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. E. Agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara.
Upacara keagamaan agama Buddha yaitu Hari Raya Waisak. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa. 1. Lahirnya Pangeran Siddhartha. 2. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha. 3. Wafatnya Buddha Gautama. F. Agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kita dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Hari Raya umat Konghucu yaitu Hari Raya Imlek. 2. Perbedaan budaya. Menurut kamu, apakah perbedaan budaya itu? Menurut Koen Tejaraningrat, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk dari budi, berarti budi atau kekal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. A. Perbedaan lokasi. B. Perbedaan agama atau keyakinan. Perbedaan budaya dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian tradisional, tarian daerah, rumah adat, dan lain-lain. Fungsi keragaman budaya. 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Tertanamnya sikap toleransi. 4. Saling melengkapi hasil budaya. 5. Mendorong inovasi kebudayaan. 3. Perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia yaitu 1. Jawa, 2. Sunda, 3. Melayu, 4. Madura. Berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. 4. Perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pekerjaan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Sektor formal, 2. Sektor non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya seperti TNI, pegawai negeri, dan dokter. Pekerjaan non-formal adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, tidak tergantung pada pihak lain. Contohnya seperti pedagang, petani, dan pemilik bengkel.